Nyari apa sih Katinggo? Udah, diem aja deh. Iya, aku kan pengen tahu. Mana ya? Katinggo, Unyil. Katinggo. Shh. Mbak, ngeliat pohon pisang nggak ya mbak? Oh, nyari pohon pisang Katinggo. Kalau nomor telepon mbaknya ada nggak? Hah? Maksudnya nomor saya? Enggak mas. Aduh. Oh, Gian Katinggo nyari pohon pisang. Iya Nyil. Mau gilang sih dari tadi. Tapi kalau di sini ada pohon pisang nggak sih Nyil? Kalau di sini mah pohon pisangnya udah habis. Hah, udah habis Nyil? Udah pada ditonjokin kayak yang viral itu Katinggo. Oh, udah habis ya? Di kebun, di pekarangan rumah, sampai di pinggir jalan. Pohon pisang ada di mana-mana. Gak heran sih, karena pisang merupakan tumbuhan asli dari Asia Tenggara. Meski Indonesia punya banyak pohon pisang, nyatanya bukan negara kita lah penghasil pisang terbesar di dunia. Indonesia menempati posisi ketiga sebagai penghasil pisang terbesar di dunia setelah India dan Tiongkok. Ada lebih dari 200 jenis pisang di Indonesia. Harganya murah dan gizinya banyak. That's why dari semua jenis buah yang dimakan orang Indonesia, hampir setengahnya adalah pisang. Di Indonesia, pohon pisang hampir sama seperti kelapa. Semua bagian pohon pisang bisa dipakai. Buahnya bisa dimakan langsung atau diolah jadi berbagai cemilan. Dari yang tradisional sampai yang modern. Jantungnya bisa diolah jadi pengganti daging. Like this one, stick dari jantung pisang. Daunnya juga bisa menghasilkan cuan. Kita sih udah akrab banget ya sama daun pisang sebagai pembungkus makanan. Bisa bikin aroma makanan makin enak. Plus ramah lingkungan. Sejak kampanye peduli lingkungan mulai populer di berbagai negara, daun pisang jadi salah satu alternatif pengganti plastik. Kalau di Indonesia sih, daun pisang gampang banget ya dicari. Terus gimana dong dengan orang-orang di negara 4 musim yang gak ada pohon pisang? Mereka harus impor. Yap, daun pisang yang di sini harganya murah meriah punya peluang besar untuk diekspor. Harganya juga gak main-main. Di Jepang selembar daun pisang dijual seharga 200 sampai 300 ribuan. Kalau mau lebih murah bisa beli paketan 5 lembar seharga 800 ribuan. Wah, tetap mahal ya. Daun pisang yang dijual gak sembarangan. Harus yang mulus dan ukurannya seragam. Biasanya daun yang dijual dari jenis pohon pisang batu. Daunnya lentur dan gak gampang sobek. Umurnya sekitar 2 minggu, satu warna dan teksturnya masih segar. Beruntung banget ya kita tinggal di daerah tropis. Bisa menikmati buah pisang dengan gampang. Plus menikmati lezatnya berbagai makanan yang dibungkus daun pisang tanpa perlu bayar mahal. Misalnya lontong. Makan nasi versus lontong punya sensasi yang berbeda. Sama-sama berasal dari beras, tapi nilai gizinya berbeda. 100 gram lontong mengandung 144 kilokalori, sedangkan nasi 100 gram 175 kilokalori. Lebih sehat? Belum tentu, tergantung lauknya juga. Kalau lontong yang satu ini sudah pasti nggak sehat dan harus diwaspadai. Bentuknya sih kayak lontong biasa, tapi sudah seharian masih terlihat bagus dan gak berbau. Lontong awet belum tentu baik dikonsumsi. Hati-hati, bisa jadi itu dikasih pengawet. OMG, no way! Pelaku mengakali. Biar lontong masih bisa dijual keesokan harinya kalau hari ini nggak laku. Memang sih lontong jadi tambah kenyal dan tampak fresh terus. Kalau pengawetnya alami sih nggak masalah. Tapi pelaku menggunakan bahan pengawet berbahaya. Bu, udah jualan lontong sama gorengan ini berapa lama Bu? Udah 10 tahun sih.
ya selama itu. Udah 10 tahun ya. Nah terus itu tadi ibu nambah bahan beras itu udah berapa lama bu? Ada kali 1 tahun ini karena kan lagi musim begini lalu pakai santan aja sebentar aja sampai jam 11 udah nggak bisa dimakan. Pelaku mengaku banyak saingan yang menjual lontong dan gorengan di daerahnya. Bakal rugi kalau ada yang gak laku. Padahal harga jual per lontong hanya 1.500. Makanya pelaku mencari jalan pintas untuk mengawetkan lontong. Bahan baku pembuatan lontong dari beras, santan, dan daun pisang membutuhkan modal yang lumayan. Apalagi harga berasnya. Beras yang dipilih harus pulen biar nggak hancur setelah dimasak. Kayaknya ya nggak masuk di kalau diputar-putar belum gasnya belum ininya ya begitu. Makanya kalau nggak habis terus kan mau bazir nggak bisa belanja lagi. Harapannya kan cuma dari lontong, gorengan gitu. Sobat Unyil harus tahu nih, kalau banyak negara sudah melarang penggunaan pengawet ini pada makanan. Di Indonesia pun sama, dilarang oleh BPOM. Kalau digunakan dengan dosis berlebihan, wah, dampak kesehatannya gak bisa disepelein. Bisa meracuni sel-sel tubuh dan merusak usus, hati, ginjal, dan otak. Aduh, ngeri. Ada, ini kan udah kelihatan kenyal begitu tuh. Kalau yang itu kan biasa aja. Udah kelihatan, kalau udah dingin sekarang tuh. Lebih gampang minum. Iya. Masak lontong jelas lebih lama daripada nasi. Dengan modal cukup besar, pelaku melakukan segala cara supaya lontong yang gak laku gak terbuang sia-sia. Iya, memang untung buat penjual, tapi rugi buat pembeli. Jenis pengawet yang dipakai sangat murah di pasaran, tapi menimbulkan efek jangka panjang. Sobat Unyil harus tahu nih, cara bedain lontong yang mengandung bahan pengawet berbahaya dan lontong yang aman dikonsumsi. First thing first, kita harus mengenali aromanya. Lontong berpengawet aromanya tajam, agak berbau obat. Lontong non pengawet baunya natural, wangi daun pisang. Beda aromanya kalau sudah didiamkan seharian. Lontong non pengawet baunya sudah nggak enak, baunya agak asam. Sedangkan lontong berpengawet tidak berbau asam sama sekali. Dari tekstur juga terlihat jelas lontong pengawet bertekstur kenyal dan padat. Lontong non pengawet lebih lembek dan tidak terlalu padat. Coba sekarang kita potong lontongnya. Kalau nggak lengket di pisau, bisa jadi lontong itu ada campuran bahan kimia berbahaya yang bikin anti lengket. Sedangkan lontong non pengawet bakal lengket saat dipotong. Dari segi ketahanannya, lontong berpengawet lebih tahan lama. Disimpan seharian masih terlihat fresh. Sedangkan lontong non pengawet dalam kurun waktu sehari saja sudah mulai basi dan berlendir. Kuncinya waspada. Harus betul-betul teliti sebelum dimakan. Kalau memang gak layak, ya mending dibuang. Lebih baik rugi sedikit karena membuang makanan gak layak daripada rugi banyak gara-gara berobat. Wah, serem banget Nyil. Ada arem-arem yang mengandung bahan pengawet. Nah makanya kating harus tonton yang tadi biar bisa bedain yang mana lontong ada bahan pengawetnya sama enggak. Kok lontong lagi sih? Arem-arem, lontong, arem-arem, lontong. Ah.